Selamat siang Bu Ovi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rohmah. Ya, apa kabarnya Bu Ovi? Alhamdulillah baik Bu Rohmah. Bu Rohmah apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Maaf ya Bu Ovi, kemarin saya lupa membalas WA Bu Ovi karena ada hal yang mendesak yang harus saya selesaikan gitu. Oh iya Bu Rohmah, tidak apa-apa. Ya, bagaimana perasaan Bu Ovi hari ini? Alhamdulillah sih saya bahagia, Insya tapi Allah. sedikit tegang nih Bu Rohmah. Kenapa Aduh. ada hal yang akan didiskusikan bersama dengan saya Bu Ovi? Iya, saya ingin cerita gitu tentang keadaan kelas saya. Jadi ya saya harus apa bisa pengen ngobrol sama Bu Rohmah biar kita bisa dapat solusi buat permasalahan saya di kelas nih Bu Rohmah. Oke. Jadi ada hal yang akan kita selesaikan bersama ya Bu Ovi untuk kita cari solusi bersama begitu ya? Ya Bu Rohmah. Oke, kira-kira Bu Ovi dari percakapan kita nantinya, apa sih tujuan yang akan kita capai bersama di sesi ini Bu Ovi? Saya sih pengennya dengan ngobrol bareng Bu Rohmah ini gitu, saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang ada di kelas saya, Bu Oke, Rohmah. begitu. Eh, Kira-kira masalahnya tuh apa ya Bu Ovi ya, kalau boleh saya tahu? Ya gini nih Bu Rohmah, jadi kan tahun ini tuh saya dikasih amanat menjadi wali kelas 4 gitu ya. Nah, nggak seperti biasanya nih, tahun ini tuh kelas saya lebih banyak siswa laki-lakinya dibanding siswa perempuan gitu. Jadi siswa perempuan tuh hanya 7 orang, siswa laki-lakinya 24. Semua jumlah siswa saya ada 31. Jadi perbandingannya memang jauh ya Bu Ovi ya. Baik, kira-kira tujuan akhir dari percakapan kita itu yang Bu Ovi harapkan itu apa Bu Ovi? Dari diskusi kita hari ini. Saya sih pengennya setelah ngobrol ini, kan murid perempuan saya tuh lebih sedikit ya dibanding murid laki-laki. Jadi anak laki-laki tuh kalau saya mengadakan pembelajaran dengan cara berkelompok itu tidak mau berkelompok dengan anak perempuan gitu. Mereka tuh pengennya tuh sama anak laki-laki aja, sementara anak perempuannya karena lebih sedikit jadi mereka kan pasif gitu. Nah saya inginnya dengan kita ngobrol ini saya bisa mendapatkan solusi yang baik agar anak-anak perempuan di saya tuh bisa lebih aktif dan anak-anak di kelas mau berkelompok dengan siapa aja baik itu laki-laki maupun perempuan gitu Bu Rohmah. Oke, bagus nih tujuan dari Bu Ovi. Nah, ukuran keberhasilan yang Bu Ovi inginkan dari percakapan kita hari ini tuh apa sih Bu Ovi? Ukuran keberhasilannya ya ya semoga dengan kita ngobrol ini gitu saya bisa menemukan solusi dan langkah-langkah terbaik gitu untuk menghadapi situasi di kelas saya nih Bu Rohmah. Oke, baik baik. Jadi dari yang tadi Bu Ovi sharingkan gitu ya, apa sih yang Bu Ovi rasakan? Kenapa sih Bu Ovi beranggapan ketika siswa perempuan itu lebih pasif nih dibandingkan dengan murid laki-lakinya? Ya, gini nih Bu Rohmah. Jadi pas saya membentuk kelompok gitu Pak waktu pembelajaran eh, kan perempuan tuh lebih sedikit satu gitu. Nah, anak laki-laki tuh awalnya nih ya waktu awal Bu mau berkelompoknya dengan anak laki-laki saja gitu. Saya mau sama laki-laki aja. Kalau waktu awal sih saya setuju aja gitu kan. Tapi pas kesini kok uh, pelajaran lain di pelajaran lain kok maunya sama anak laki-laki lagi gitu. Ini kan tidak bergaul gitu kan. Jadi saya pengen. Nah sementara tuh anak perempuan tuh yang 7 orang itu nggak
berkutik ya dia diam aja. Kalau mau di satu kelompokan dengan laki-laki ya hayu, satu kelompok perempuan semua hayu gitu. Kalau anak perempuan tuh ya manut-manut aja gitu. Jadi ya mereka nggak ada ngomongnya gitu Bu Rohma. Oke, jadi dengan adanya perbandingan itu sehingga ada apa ya, seperti gap gitu ya Bu Ovi ya. Nah, bagaimana Bu Ovi bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya perbandingan itu menyebabkan perempuannya itu lebih pasif begitu? Iya, jadi setiap kerja kelompok tuh kan waktu awal sih saya pernah ngikutin mau anak-anak gitu ya. Ya udah laki-laki sama laki-laki, perempuan itu jadikan satu kelompok. Gitu. Tapi begitu pelajaran lain gitu, saya buat kelompok lagi, saya coba campur nih. Saya coba campur perempuan masuk ke kelompok yang ada laki-lakinya. Jadi campur nih. Nah, di situ anak perempuan tuh kayak yang ngandelin anak laki-laki. Mereka tuh diem aja. Kalau kerja kelompok ya mereka ikut di situ, tapi tidak mengeluarkan pendapatnya, nggak ikutan sharing, nggak ikutan kritik-kritik gitu. Pokoknya mereka tuh diem aja, ikut aja lah. Kata anak laki-laki begini ya ikut, kata anak laki-laki harus begini ikut aja. Pas presentasi pun mereka diem aja gitu. Jadi anak laki-laki tuh kesini ya Bu males Bu, nggak usah sama anak cewek Bu, gitu malah Bu Rohma. Oh begitu ya, baik. Dari situasi yang seperti itu, bagaimana sih Bu Ovi menanggapi anak-anak saat itu? Apa yang Bu Ovi lakukan gitu? Ya saya sih awalnya coba ingetin ke anak-anak kan, enggak sih waktu awal gitu. Setelah yang mereka minta laki-laki, kelompok sama laki-laki, perempuan satu kelompok. Nah itu tuh jam istirahat, jadi saya ngobrol nih di sela-sela gitu biar nggak kelihatan kayak sedang menggurui gitu, biar nggak ada. Jadi pas jam istirahat saya ngobrol ke anak-anak perempuan dulu karena mereka kan lebih sedikit tuh, jadi lebih seringnya ya di kelas anak-anak perempuan tuh. Pas jam istirahat ya ngobrol ngobrol-ngobrol biasa biar nggak berasa. Terus saya sambungin lah tuh kalau ke kerja kelompok gitu ya, ngelihat kakak-kakak kelasnya. Terus saya tanyain ke anak-anak perempuan, kalian kalau berkelompok tuh sebenarnya enaknya perempuan semua atau gabung sama laki-laki? Awalnya tuh mereka diem kan kalau anak perempuan, tapi lama-lama karena kita sambil seling ngobrol, mereka ya sebenarnya mau satu kelompok perempuan semua atau anak digabung sama anak laki-laki asik-asik aja sih Bu, kalau kata anak perempuan. Nah sementara untuk anak laki-laki saya ajak ngobrol, enaknya gimana satu kelompok ya, mereka tetap dengan pendapatnya pas di kelas gitu ya. Bu, saya mah pengennya kita mah pengennya laki-laki satu kelompok aja, nggak usah ada perempuannya lah Bu, katanya. Emang kenapa sih gitu kan, ngobrol-ngobrol biasa gitu, emang kenapa? Ya habis perempuannya tuh diem mulu Bu, nggak ada suaranya, ibu tahu sendiri kan, katanya gitu, kata anak-anak cowok nih, kata anak cowok. Jadi saya oh gitu ya, tapi kan ajak terus lihat dong kesepakatan kita. Jadi saya mengingatkan lagi tuh ke kesepakatan kelas Bu Rohma. Oke, baik. Kita akan coba cari solusinya bersama ya Bu Ovi ya. Dari apa yang sudah Bu Ovi tadi sampaikan, kira-kira ada hal lain nggak, informasi yang akan Bu Ovi sampaikan? Harapannya apa sih begitu? Saya sih pengennya anak-anak tuh bisa jadi lebih aktif, terutama yang perempuan ya, bisa jadi lebih aktif, dan anak-anak mau berkelompok, berbaur gitu, nggak cuma laki-laki doang, nggak cuma perempuan doang. Jadi mereka tuh mau berkelompok sama siapa aja, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu dicampur. Maunya saya sih seperti itu Bu Rohma. Oke, baik. Sekarang apa sih rencana Bu Ovi untuk mencapai tujuan tadi? Apa sih yang akan dilakukan Bu Ovi selanjutnya begitu? Ya, saya sih rencananya saya ingetin kembali nih ke anak-anak tentang kesepakatan kelas. Gitu. Saya tuh ingetin lagi tentang kesepakatan kelas ke anak-anak.
Eh, Soalnya di kesepakatan kelas itu kan ada tuh aktif dalam pembelajaran gitu ya, aktif dalam pembelajaran. Terus bergaul dengan siapapun gitu, saling menghormati sesama teman, guru dan orang lain. Nah gitu, saya sih mau mau mengingatkan lagi tuh ke anak-anak tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya gitu Bu Rahma. Oke, bagus sih Bu Ovi. Nah, adakah prioritas apa sih yang mau Bu Ovi lakukan terlebih dahulu nih supaya anak-anak itu bisa lebih aktif dari rencana yang tadi Bu Ovi sudah eh, sampaikan? Prioritasnya sih biar lebih aktif ya, sebelum ke membagi kelompok mungkin saya melakukan ice breaking yang ada kekompakannya gitu, nggak cuman satu. Jadi selain selain melatih konsentrasi tapi melatih kekompakan gitu, ice breaking yang melatih kekompakan buat anak-anak gitu Bu Rahma. Oke. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik nih Bu Ovi. Nah, rencananya tuh bagus gitu kan. Harapannya ke depannya juga bisa terfokusnya pada anak ketika sebelum memulai pembelajaran kelompok itu dengan ice breaking, kekompakan mereka sudah diasah dulu nih, kasih pemanasan sedikit gitu kan ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat tindak lanjut nih dari rencana Bu Ovi? Nah, komitmen dari Bu Ovi sendiri itu apa Bu Ovi? Komitmen saya komitmen saya ya, saya eh, apa terus berusaha mengingatkan anak tentang kesepakatan kelas, terus melakukan ice breaking yang bisa melatih kekompakan gitu. Terus saya juga mau sering sharing ke anak-anak gitu yang ngobrol-ngobrol. Jadi ngobrolnya itu tidak hanya hanya di kelas tapi dalam percakapan biasa-biasa Uang sehingga gitu mereka ya. di waktu-waktu luang, waktu istirahat. Jadi mereka tuh nggak ngerasa kalau kalau saya tuh sedang ada di tahap mengajari mereka gitu. Tapi kita lagi di tahap sama-sama menjadi seorang teman yang ngobrol, yang sharing-sharing gitu. Jadi mereka tuh nggak ngerasa ada gap. Jadi kalau ke gurunya pun tidak ada gap gitu ya. Kalau lagi ngobrol begitu, uh, uh, saya berharap nanti pas pas pembelajaran mereka juga nggak ada gap antara laki-laki sama perempuan gitu Bu Rohma. Oke. Kira-kira siapa dan apa sih yang dapat membantu Bu Ovi untuk bisa menjaga komitmen tadi yang Bu Ovi sudah sampaikan? Tentunya yang bisa menjaga komitmen tuh saya dan anak-anak di kelas gitu ya. Tapi di lain sisi saya juga pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Misalnya saya minta bantuan dari guru sebelumnya, dari guru kelas 3, kelas 2 gitu, tentang gimana nih anak-anak nih, kenapa kenapa pengennya tuh pisah-pisah. Nah, saya pengen itu lagi sih. Terus selain itu ke orang tua gitu, ke orang tua saya menghubungi biar yuk mama-mama, papa-papa biar dibantu. Kalau misalnya kan nasihat dari orang tua juga itu bagus ya, biar Betul. anak itu tidak hanya mendengarkan gurunya di sekolah tapi mendengarkan orang tuanya di rumah gitu. Terus dengan rekan sejawat saya juga mungkin minta sharing-sharing pengalaman-pengalaman rekan-rekan yang sebelumnya mungkin punya permasalahan yang sama di kelas sama saya gitu. Saya pengen minta tips-tipsnya gitu Bu Rohma. Oke, keren sekali nih Bu Ovi. Semoga komitmen yang Bu Ovi sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik gitu kan, sehingga nanti ke depannya anak-anak bisa sesuai dengan apa yang Bu Ovi harapkan gitu kan. Saya juga nggak sabar nih bakal dengar kembali nih perbaikan apa sih yang sudah murid-murid Bu Ovi lakukan, perkembangannya tuh seperti apa gitu. Ya semoga ya Bu Rohma, semoga saya bisa menerapkan ini dengan baik. Ya, semoga terwujud dan dimudahkan semuanya ya Bu Ovi ya. Semangat Bu Ovi.
Terima kasih ya Bu Rohma. Alhamdulillah sekali saya bisa sharing-sharing nih ke Bu Rohma nih. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama Bu Ovi. Kita sama-sama belajar ya. Semoga Allah mudahkan semuanya ya. Amin. Oke, Assalamualaikum Bu Ovi. Waalaikumsalam Bu Rohma. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Rohma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ovi. Gimana kabarnya nih Bu Rohma? Udah lama kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah. Kabar baik Bu Ovi. Sehat kan Bu Ovi? Alhamdulillah saya juga sehat. Kita langsung aja ya Bu Rohma. Ya, Bu. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Ya, siap. Oke, nih sebelum kita mulai, saya pengen tanya dulu nih, gimana perasaan Bu Rohma sebelum sesi coaching ini nih? Perasaan saya sih senang tapi agak sedikit tegang sih Bu. Ada hal khusus nggak yang pengen Bu Rohma sampaikan atau fokuskan gitu dalam sesi percakapan kita kali ini? Iya, saya pengen ini sih Bu, mencari solusi bagaimana nih. Saya tuh agak kurang pede nih ketika presentasi gitu Bu. Jadi bagaimana sih menghadapi tantangan itu untuk diri saya sendiri begitu Bu, supaya ketika presentasi itu nggak gugup, bisa percaya diri dan diterima dengan baik begitu Bu. Oh gitu. Saya menghargai banget nih kejujuran Bu Rohma. Biasanya perasaan saya melihat sih Bu Rohma udah cukup baik, tapi saya hargai kejujuran Bu Rohma. Ada nggak sih hal-hal yang pengen Bu Rohma bahas lebih dalam gitu? Mungkin ini ya Bu, solusi bagaimana sih cara efektifnya supaya ketika kita presentasi itu bisa kayak diterima dengan baik oleh audiensnya itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan begitu Bu. Oh, itu tujuan percakapan kita hari ini ya Bu Rohma ya? Iya betul. Jadi bagaimana supaya saya itu bisa ketika presentasi itu menyampaikannya dengan tidak gugup gitu. Kemudian teman-teman yang menyimak presentasi saya itu bisa enjoy menikmatinya begitu Bu Ovi. Oh, oke. Jadi itu tujuan dari Bu Rohma tuh biar audiensnya enjoy terus Iya betul. gugup ya. Nah, sekarang kita identifikasi nih, kita ke tahap identifikasi nih. Jadi kira-kira apa sih yang membuat Bu Rohma kesulitan saat presentasi? Seringkali itu saya merasa gugup dan lupa saya akan menyampaikan apa nih gitu saat presentasi, tiba-tiba tuh buyar gitu Bu. Seperti apa sih ya, nervousnya itu tiba-tiba datang gitu Bu. Oh gitu, terus ceritain deh, lebih lanjut. Nah terkadang kita jadi dari hal itu gitu kan, kita nervous terus kemudian jadi ketika kita ini cari apa yang sudah kita persiapkan itu bisa tiba-tiba nggak inget nih sama sekali gitu. Dan terkadang tuh jadi jadi takut juga bahwa kita itu jadi malah tidak memberikan kesan yang baik nih kepada audiens. Dan itu apalagi kalau misalnya secara daring begini gitu kan, tiba-tiba sinyal hilang, khawatirnya kita udah menyampaikan terus teman-teman tuh tidak dengar nih apa yang kita sampaikan begitu kan. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu itu nggak sempurna tuh jadi merasa tertekan gitu Bu. Jadi ya kok jadinya begini sih begitu Bu. Oh iya, saya ngerti. Terus gimana
Bu Rohmah menghadapi situasi tersebut? Awalnya sih saya mencoba untuk ya rileks dulu nih, gimana caranya saya menghadapi ini dengan baik supaya tidak terlihat tergesa-gesa atau gugup banget gitu ya Bu ya. Dan apa ya? Saya mencoba untuk tetap memberikan yang terbaik menurut versi saya, walaupun dengan kondisi yang saya itu sedang tidak baik-baik saja begitu Bu. Hmm, eh, ya Bu Rohmah, kita akan sama-sama ya cari solusi nih untuk menghadapi hambatan ini. Jadi ada hal lain nggak yang mau Bu Rohmah sampaikan? Ya, saya juga ingin lebih percaya diri dan terampil nih saat presentasi dan saya yakin nih dengan bimbingan dari Bu Ovi nih saya bisa mencapai hal itu dengan baik gitu Bu Ovi. Masya Allah Bu Rohmah. Eh, terus uh, coba sekarang rencana Bu Rohmah tuh agar tadi tujuan Bu Rohmah kan tidak gugup lagi, terus lebih didengar sama audiens. Nah, rencana Bu Rohmah apa? Hal yang saya akan lakukan itu saya mempersiapkan materinya itu dengan lebih baik, kemudian presentasinya mungkin saya lakukan dulu nih di depan cermin supaya saya tahu nih uh, ada nggak sih kata-kata yang saya belibet atau mungkin gestur tubuh saya nanti bagaimana gitu kan. Kemudian dan meminta orang lain untuk memberikan feedback dengan latihan saya begitu kali ya Bu Ovi ya. Gitu. Terus ada strategi-strategi lain nggak yang Bu Rohmah lakukan? Kalau Untuk strateginya saya harus mencari materi presentasi itu yang baik. Kemudian slide-slide-nya itu yang lebih menarik untuk bisa dilihat teman-teman. Kemudian berlatih dengan fokus dan dengan intonasi dan mungkin gerakan tubuh ya, sehingga match antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang uh, dimaksudkan dalam poin-poin presentasi itu. Kemudian saya berencana juga meminta feedback nih dengan mentor ataupun rekan kerja saya gitu sehingga saat presentasi itu bisa lebih maksimal begitu Bu Ovi. ih keren banget nih Bu Rohmah. Rencananya, strategi-strateginya. Eh, terus itu satu apa ya Pak? Ad, hmm, tindak lanjutnya gimana nih Bu Rohmah? Ya, Buat saya sih berencana untuk komitmen ya Bu terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian mempersiapkan materinya dengan baik, kemudian berlatih di depan cermin dan meminta feedback pada mentor atau rekan guru begitu Bu Ovi. oh jadi dalam apa Bu Rohmah nih komitmen Bu Rohmah ya ada Iya Bu. yang membantu selain rekan guru lain siapa aja Bu Rohmah yang bisa membantu Bu Rohmah? Mungkin selain rekan guru, saya juga akan meminta feedback dari orang terdekat saya. Misalnya kita sedang bareng gitu ngobrol begitu, kita bisa langsung minta feedbacknya begitu Bu Ovi. Oh, sudah selesai. Baik, sebentar sedikit lagi ya Kak. Oke, Bu Rohmah. Terus kelanjutannya dari sesi percakapan kita ini gimana? Saya akan mencoba menerapkan nih tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian tetap berlatih, kemudian fokus, kemudian mencari banyak informasi, bahan presentasi yang baik, kemudian mencari feedback-feedback supaya bisa meningkatkan kemampuan presentasi saya sehingga kegiatan itu tidak hanya menjadi fokus sementara tetapi berkelanjutan untuk kedepannya begitu Bu Ovi. Oh, iya Bu Rohmah, keren sekali rencananya. Aduh, semoga Bu Rohmah bisa menerapkannya dengan baik ya.
Jadi kedepannya tidak Amin. gugup lagi. Iya, siap. Terima Saya kasih banyak Bu Ovi telah mendengarkan sharing dari saya dan berikan solusi terbaik. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik untuk saya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ovi. Sehat-sehat selalu. juga ya Bu Rohmah. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini, sekarang gimana nih perasaan Bu Rohmah setelah Alhamdulillah lebih lega, lebih tercerahkan begitu Bu Ovi. Saya tunggu kelanjutannya ya Bu Rohmah ya. Semoga bisa diterapkan dengan baik ya Bu Rohmah. Iya. Terima kasih Bu Ovi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ovi.